Halo semuanya, selamat datang di Podcast Tri. Ruang podcast untuk kita mendiagnosis, mengatasi berbagai masalah, dan mencari jawaban yang akurat. Podcast Tri akan mengupas dan mengulas seputaran permasalahan isu kesehatan dan tentu saja yang menjadi perhatian. Bersama saya, Dr. Kesi Meher, hanya di Podcast Tri Nasdem TV. Bicara tentang kesehatan, beraksi untuk perubahan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan Ketum PBID, yaitu Dr. Slamet Budiarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan. Langsung saja kita sapa. Dr. Slamet, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Podcast Tri. Sudah 3 pekan berturut-turut ya dok ya kita di sini. Minggu lalu kita berbicara tentang dokter asing dan ID yang komersil. Hari ini kita akan mengulas tentang pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab ID, terutama terkait masalah sistem kesehatan di Indonesia. Gitu ya dok? Ya. Sebagai pertanyaan awal nih dok, karena udah 3 pekan berturut-turut. Ini minggu ketiga ya dok kita sama-sama. Dengan adanya permasalahan yang kita sebutkan di 2 pekan yang silam, tentunya ini sangat berefek terhadap para sejawat dokter di Indonesia, terutama pada masyarakat. Dan pandangan-pandangan mereka ini sangatlah buruk ya, terutama ada juga yang berpikiran negatif terhadap ID. Apa yang dokter harapkan di bawah kepemimpinan dan kepengurusan yang baru ke depannya dok? Ya, saya kira ID sebagai organisasi yang sudah 74 tahun lebih usianya sudah matang lah. Dan kalau kita bertanya kepada masyarakat paling bawah aja mereka tahu ID. Artinya nama besar ID itu sudah sampai pada masyarakat sampai lapisan tatanan terbawah. Kalau bicara ID pasti bicara Ikatan Dokter Indonesia. Hanya sebagian kecil masyarakat dan itu mungkin ada oknum dokter ya, bukan masyarakat itu yang memberikan negatif pernyataan negatif terhadap ID. Kedepannya saya kira ID ini harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tujuan pendirian ID, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ikut membantu pemerintah, yang kedua menjaga kompetensi dan etika dokter, kemudian menjaga ketahanan kesehatan nasional. Jangan sampai dokter-dokter Indonesia itu terpecah belah, sehingga ID tetap ada dan semakin bermanfaat untuk masyarakat, anggota maupun negara. Nah, ke depan memang dalam khususnya kita kan berkecimpung dalam bidang kesehatan ya. Jadi kita akan selalu memberikan masukan-masukan yang konstruktif agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan paling tidak setingkat dengan negara-negara tetangga. Mengingat indikator kesehatan masyarakat Indonesia kan masih di bawah indikator negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan lain-lain. Paling nggak kita sama lah dengan mereka. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian dok, sebagai ketum ID, apa yang dokter harapkan dari peran pemerintah terhadap ID? Dan sebaliknya, apa yang dapat ID lakukan untuk membantu pemerintah terkait kesejahteraan dokter di Indonesia serta mengembalikan marwahnya ID? Ya. Waktu perang kemerdekaan, Indonesia itu merdeka kan tidak hanya oleh perjuang kemerdekaan. Ya. Mereka dibantu oleh segala lapisan masyarakat, ulama, dokter, malah dokter adalah inisiator melalui Budi Utomo kan. Karena ID adalah identik dengan dokter.
Jadi tidak mungkin negara ini merdeka sendirian dengan struktur pemerintah saja, tidak mungkin. Jadi pemerintah harus menggandeng. Mengingat dulu kemerdekaan kita dicapai juga tidak hanya dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, tapi oleh rakyat Indonesia. ID sebagai bagian masyarakat yang besar, karena kalau kesehatan itu identiknya biasanya adalah dokter. Orang ke rumah sakit, ke klinik carinya adalah dokter. Walaupun kita satu tim dengan tenaga kesehatan lain. Jadi kami berharap bahwa akan sulit kalau pemerintah melakukan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendirian. Harus merangkul semua, apalagi kami adalah stakeholder terbesar di bidang kesehatan, ada juga perawat, bidan, itu harus dirangkul, bukan malah disisihkan. Kalau disisihkan, itu resikonya adalah masyarakat yang dirugikan, program-program pemerintah berjalan kurang mulus, dan lain-lainnya. Sehingga ke depan kami berharap, ayo kita bangun bersama, jangan saling meniadakan. Untuk NKRI, Nusa dan Bangsa, ID adalah cerminan dokter. Dokter itu adalah cerminan ID. Nanti boleh dibuktikan kalau pas di naik taksi atau pas makan, tanya kepada pelayan atau supir taksi, ID tahu nggak? Mesti jawabnya dokter. Gitu loh. Karena memang sudah melekat di hati masyarakat bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah dokter. Gitu loh. Sehingga ini harus dipahami oleh masyarakat. Kami pernah diundang oleh Wantanas dulu, Dewan Ketahanan Nasional. Mereka sangat mendukung ID untuk menjaga ketahanan nasional. Kami juga kerjasama dengan KPK. Jadi para tersangka yang sakit itu mendapat second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia. Kami juga kerjasama sama TNI dan Polri. Dan seharusnya justru dengan Kementerian Kesehatan kerjasamanya lebih erat. Itu harus dibangun secara bersama untuk mensukseskan program-program. Nggak mungkin program itu berjalan sendirian tanpa merangkul dokter, bidan, perawat, yaitu organisasinya. Berarti benang merahnya saling ya dok ya? Ya, saling merangkul. Gitu. Karena sesungguhnya negara ini dibangun oleh pemerintah dan masyarakat. Kami dari unsur masyarakat. Begitu. Ya. Kita ketahui juga ya dok ya, dengan perjalanan dan dinamika retorika yang beberapa tahun belakangan ini. Pertanyaan terakhir ini dok, di pekan ketiga ya, bagaimana cara ID untuk menutup luka lama, membuka lembaran baru, sementara kita ketahui semua ini berimbas dan berpulang kepada ID. Walau semua atau sebagian orang, saya rasa sebagian orang dok ya, sangat mengetahui bahwasannya ketidakberdayaan ID ini sebenarnya diambil alih oleh pemerintah saat ini. Ini kan menjadi bentuk, sebenarnya bentuk semangat baru atau bentuk jalan baru untuk kita saling berkolaborasi seperti yang dokter katakan tadi. Disinilah jalannya untuk kita saling. Sekarang bagaimana cara ID dok untuk kedepannya menggandeng atau bekerja sama kita dengan pemerintah? Ya, kami akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah di semua bidang, baik di bidang hukum, di Kumham, di penegakan hukum, TNI, Polri, kami bekerja sama seperti biasa. Hanya kami kerjasamanya agak sedikit terganggu itu dengan Kementerian Kesehatan. Dan tentunya ini ke depan bisa diperbaiki lagi karena yang rugi bukan ID, yang rugi adalah masyarakat, gitu loh. Jadi jangan sampai konotasinya yang rugi ID, enggak, ID biasa saja seperti ini. Cuma yang rugi masyarakat, sehingga masyarakat harus dibantu secara bersama antara organisasi profesi dengan kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan. Kalau kementerian lain kami tetap bekerjasama dengan baik, gitu. Dan ini harus ditingkatkan dan sudahlah yang lama kita tutup, kita buka lembaran baru yang
ke depan menjadi lebih baik. Ya, karena kita ketahui dok, sekarang ini kayak saya aja ya, saya yang dokter ya, kita dokter-dokter ini dengan ketidakberdayaan ID itu dampaknya di kita, terutama dalam hal SKP. Seminar-seminar yang dulu dibawahi atau difasilitasi oleh ID, ini kan sekarang diambil alih. Jadi seakan-akan apabila kita ingin mengikuti seminar, ada prosedur-prosedur yang harus kita ikuti. Dengan kata lain seperti CBSA, catat buku sampai habis gitu. Betul. Ya dok. Ya memang itu faktor birokrasi yang semakin berbelit. Kalau dari sisi anggota sih memang banyak yang dirugikan, yang tadinya sederhana jadi rumit, jadi nggak simpel. Masyarakat dirugikan. Sekarang di ID itu hampir tiap hari ada pengaduan dari masyarakat. Tapi kan kita tidak bisa apa-apa. Gitu loh. Masyarakat masih mengadunya kepada ID. Gitu loh. Pengacara juga banyak mengadu ke ID kalau urusannya dengan dokter. Padahal ID sudah diambil kewenangannya oleh Kementerian Kesehatan. Gitu loh. Jadi saya kira itu tadi usaha kita, ya kita melakukan pendekatan. Yang kedua kita upaya hukum. Hanya itu aja. Kemudian kita ketahui juga dok, kan yang dokter-dokter ini, yang para dokter, para sejawat kita ini tidak semuanya generasi muda. Banyak juga yang senior-senior di atas, yang mereka masih belum paham tentang teknologi. Disinilah yang kita lihat seperti miris, seperti kita ingin mengembalikan ini semuanya ke yang memang fungsi ID, kita kembalikan kepada fungsi ID. Tidak akan mungkin kita itu bisa maju atau kita bisa berada terdepan tanpa kita harus berkolaborasi atau kita tidak saling merangkul, ya dok ya. Nah, di sini yang balik lagi, yang kasihan itu yang para senior, yang mereka tidak memahami tidak begitu paham terhadap teknologi. Ketika seminar, mereka harus sibuk untuk menyelesaikan pretestnya. Sementara itu seminar sudah dimulai. Begitu seminar sudah berakhir, mereka sibuk lagi untuk mengerjakan post-testnya, menyelesaikan post-testnya. Ini kan makan waktu yang cukup lama ya dok ya. Belum lagi biaya yang sangat tinggi. Belum tentu semua orang mampu untuk mengikuti dengan proses yang sangat ribet seperti itu. Ya, itu konsekuensi dari Undang-Undang Kesehatan. Makanya ID kan akan melakukan advokasi. Pendekatan sudah, ya upaya hukum lah. Uji materi. Tidak hanya yang tua, yang muda pun karena sistem ini belum stabil, masih banyak belum sempurna lah, sehingga seolah-olah memang birokrasinya tambah ruwet, tambah panjang. Gitu. Sangat ruwet. Ya begitu. Baik dok, terima kasih dok untuk bincang yang sangat detail hari ini. Harapan kita semua, para sejawat dan masyarakat yang ada di Indonesia, dengan adanya perbincangan kita di 3 pekan berturut-turut ini, kesimpang siuran dan keasimetrisan berita itu dapat menjadi terang benderang dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya. Seperti dikatakan oleh Anonymous, bahwasannya luka adalah bagian dari proses pertumbuhan dan penyembuhan adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat. Terima kasih telah menemani saya di podcast Tri, bicara tentang kesehatan, beraksi untuk perubahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.